Halo Scorpio, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Percaya nggak percaya, mukjizat ini benar-benar datang dan merubah nasibmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Tower, ada The Devil, ada Four of Swords, The Lovers, dan di sini juga ada Ten of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Tower. The Tower di sini ini tidak hanya tentang kehancuran ya. Ini tidak hanya tentang kehilangan. Ini tidak hanya tentang keterpurukan, tetapi ini juga tentang sesuatu hal yang akan dimulai. Ini bisa tentang pondasi yang lebih kokoh, lebih kuat. Entah itu dalam sebuah hubungan atau dalam usaha, dalam karir kamu. Tapi saya merasakan meski ada yang gagal dulunya, ada yang hancur dulunya, tapi pada akhirnya semua akan baik-baik saja, dan pada akhirnya bisa saja kamu akan memulai sesuatu hal yang baru yang akan kayak mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Itu yang saya rasakan di sini. Ini tentang perubahan ya. Ya, percaya nggak percaya, bisa saja mukjizat ini benar-benar datang dan merubah nasib kamu setelah kehancuran, setelah keterpurukan. Ternyata ada sesuatu hal yang baru di sini. Ada sesuatu hal yang hadir dalam kehidupan kamu. Oke? Ada sesuatu hal yang membuat kamu kembali percaya diri lagi, meski dulunya ada hal juga yang membuat kamu menangis di saat kamu menerima kabar tentang perselingkuhan atau mendengar kabar tentang pengkhianatan. Intinya tangis kamu pecah di saat kamu menerima kabar mengejutkan. Tak itu dalam sebuah hubungan, ada yang dikhianati di sini, atau mungkin dalam karir ada yang menipu kamu, memanfaatkan kamu di sini. Artinya saya merasakan pernah ada sebagian kamu yang mengalami kehancuran, keterpurukan dalam kehidupan kamu. Itu yang saya rasakan di sini. Oke. Tetapi ya kehancuran ini enggak akan membuat kamu berhenti untuk melangkah. Saya melihat semua ini membuat kamu kembali percaya diri. Ya mungkin gagalnya juga nggak hanya sekali ya, bisa juga di antara kamu yang gagalnya udah beberapa kali sebenarnya. Tetapi karena kegagalan yang udah beberapa kali itu yang membuat kamu lebih punya pondasi yang kuat, lebih punya prinsip yang kuat, lebih punya komitmen terhadap diri kamu untuk tidak gampang lagi dihancurkan, untuk tidak gampang lagi dimasuki oleh orang ketiga.
bisa dalam hubungan ya. Tidak gampang lagi dihancurkan, tidak gampang lagi dipengaruhi atau terbawa arus yang negatif, tidak gampang lagi. Atau mungkin di sini ada yang mengadu domba juga, ada yang menjadi musuh dalam selimut juga. Jadi nggak mudah karena kamu sudah punya pondasi yang kuat. Nggak gampang percaya ya, intinya nggak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang toksik, yang manipulatif, yang penuh dengan kepura-puraan. Itu artinya yang lebih kokoh itu seperti itu, nggak gampang terpengaruh, nggak gampang percaya. Oke, karena di sini ada the devil. The devil ini menguatkan ya, kartu the tower tentang godaan, tentang orang ketiga, tentang pengaruh yang tidak baik yang ada dalam kehidupan kamu. Ini tidak dipungkiri ya. Ada yang bisa saja menyimpan kemarahan sama kamu, ada yang mungkin menyimpan dendam sama kamu, yang mungkin merencanakan sesuatu hal untuk hidup kamu. Yang mungkin yang kamu hadapi ini adalah ada seseorang yang merencanakan, bisa juga. Artinya di sini kayak ada seseorang yang pengen lihat kamu itu susah. Oke, nggak pengen lihat kamu itu maju atau sukses atau bahagia. Ada yang kayaknya bahagia lihat kamu terpuruk, ada. Bahkan terkadang orang-orang dekat juga ya. Orang-orang terdekat juga yang bahagia lihat kamu terpuruk. Tapi di saat kamu maju, di saat kamu sukses, dia gelisah, dia galau. Ada yang seperti itu. Yang suka melihat kehancuran orang. Tapi di saat orang naik, di saat orang sukses, mereka nggak suka. Ada yang pura-pura baik, ada juga di sini. Jadi hati-hati ya. Dalam hidup selalu ada aja orang-orang yang kayak gini. Ada aja orang yang nggak suka dengan kemajuan, nggak suka dengan perubahan di dalam diri kamu. Itu adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan ya. Bahkan terkadang orang-orang yang justru punya niat yang nggak baik atau pengennya kamu sengsara terus, itu kadang orang terdekat ya, kadang seperti itu. Jadi penting untuk kamu lebih ya, kayak membuat batasan, oke? Melakukan sebuah penolakan, berani mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang kamu anggap nggak baik. Ya nggak perlu juga ya terlalu menjaga perasaan orang yang nggak pernah jagain perasaan kamu, nggak perlu juga yang saya rasa di sini. Ada Four of Swords, dan saya melihat di sini ini juga tentang ada sebagian kamu yang memang kayak sulit untuk bangkit ya, masih dalam situasi yang terpuruk, atau pengen break aja saat ini, pengen sendiri dulu, pengen menata kehidupan dulu, pengen menjauh dari sesuatu hal yang bikin kamu nambah-nambah pikiran kamu, oke? Dan saya merasakan ya ini nggak akan lama. Akan ada sosok nantinya yang benar-benar akan membuat kamu lebih terbuka. Membuka diri lagi artinya. Oke. Jadi nggak akan lama kamu berada dalam keterpurukan. Nggak akan lama kamu berada dalam situasi atau kondisi yang dalam kekecewaan ya. Ini bisa tentang ada seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu yang benar-benar ya boleh dikatakan kayak menyelamatkan kehidupan kamu. Bisa tentang seseorang yang memberikan warna yang baru, kehidupan yang baru. Ini juga bisa dikaitkan tentang seseorang datang merubah nasib kamu. Seseorang datang, ini bisa dikatakan sebuah keajaiban dan mukjizat. Di mana di sini kamu merasa percaya nggak percaya, ini bener nggak ya? Seseorang ini bener nggak ya? Yang terbaik ini benar-benar untuk kamu nggak ya? Ada perasaan-perasaan seperti itu, ada. Karena saya melihat di sini ada the lovers, ada keraguan. Oke. Memang di sini ada niat yang baik, ada ketulusan, tetapi di sini salahnya itu di diri kamu yang kadang ragu, kadang takut, kadang cemas. Ya wajar sih, karena memang banyak hal yang sudah kamu lalui, banyak hal yang sudah kamu hadapi yang membuat kamu di sini dalam ketakutan yang mungkin berlebihan ya. Karena takut gagal lagi, takut salah lagi, takut takut merasa bersalah atau menyesal lagi karena memilih sesuatu hal yang salah. Jadi ada ketakutan-ketakutan.
Jadi penting untuk kamu lebih mengendalikan ketakutan kamu ya, jangan kebalik. Jangan ketakutan yang mengendalikan diri kamu yang harus mengendalikan ketakutan itu. Ya kamu boleh khawatir, kamu boleh hati-hati, atau kamu boleh takut, tetapi itu hanya bentuk dari kewaspadaan, bukan untuk membuat kamu berhenti untuk melangkah atau menutup diri, bukan seperti itu juga ya. Tetapi lebih kepada berhati-hati, lebih peka, lebih sensitif tentang kehadiran seseorang. Karena biasanya ya, ketulusan atau niat yang baik atau sesuatu hal yang datang dari hati itu akan mampu untuk menyentuh hati kamu. Jadi nanti feeling kamu ada nantinya, intuisi untuk bisa merasakan bahwa ini adalah yang terbaik. Tapi tetap ya, tetap realistis, tetap logika, tetap menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan apa yang terbaik, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, karir, atau usaha mungkin yang ingin kamu jalani saat ini. Oke, ada Ten of Pentacle, tapi saya melihat ini adalah apa ya? Pada akhirnya kamu akan benar-benar mendapatkan kehidupan yang bahkan kamu tidak berani bermimpi tentang kehidupan yang akan kamu miliki ini. Takut untuk bermimpi, takut karena nanti kecewa lagi. Tapi percaya nggak percaya, seseorang ini hadir bisa dikatakan adalah sebuah keajaiban atau adalah sebuah mukjizat yang benar-benar hadir, datang dalam kehidupan kamu dan mampu untuk merubah kehidupan kamu, merubah nasib kamu, merubah takdir kamu. Karena mungkin dalam finansial kamu akan sangat baik ya. Ada hubungan yang di sini membawa keberkahan, ada. Hubungan kamu itu membawa keberuntungan dan keberkahan tidak hanya untuk kamu, tetapi juga untuk semua, ada yang seperti itu. Jadi bersiap untuk sesuatu hal yang baru, jangan tutup diri kamu, yakin yang terbaik ini akan benar-benar datang dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada the initiation, ada star set, ada breathing a new age, ada lead your life, dan di sini juga ada deep replacement. Dari tebaran kartu oracle ini, saya merasakan di sini pada akhirnya intuisi kamu, feeling kamu akan mampu mengarahkan kamu kepada sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena bisa saja ya, tidak hanya satu yang mendekat, ya mungkin ada beberapa ya. Jadi membuat kamu harus memilih, membuat kamu terkadang ragu-ragu atau dilema karena mungkin terlihat sama baiknya. Entah tentang kesempatan, atau tentang seseorang, atau tentang pekerjaan. Tetapi di sini kamu punya feeling ya, kamu punya intuisi yang akan mampu mengarahkan kamu kepada sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke. Karena di sini apa ya? Ada keberanian ya dalam diri kamu, ada kepercayaan dalam diri kamu untuk melangkah. Artinya punya langkah yang pasti, tidak lagi meraba-raba. Artinya kamu tahu tujuan kamu tahu apa yang kamu butuhkan, kamu tahu apa yang membuat kamu bahagia. Itu kembali lagi kepada diri kamu ya, asalkan di sini kamu mampu untuk lebih memutuskan. Ya, artinya apa yang kamu putuskan, apa yang kamu pilih saat ini, itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan kamu memilih sesuatu hal yang terbaik ya dalam kehidupan kamu. Jangan salah langkah lagi, karena mungkin ada sebagian kamu yang pernah salah dalam melangkah karena terlalu mungkin mengikuti ego, mengikuti hawa nafsu atau ambisi, yang pada akhirnya kamu melakukan sebuah kesalahan dan membuat kamu dalam penyesalan. Ada yang seperti itu. Tapi ya kehadiran seseorang di sini, sesuatu hal yang baru di sini akan membuat kamu merasa apa ya, kayak hidup lagi, kayak terlahir kembali. Ada dulu yang membuat kamu merasa putus asa atau merasa kecewa, merasa kayak apa ya, kayak berada di titik terendah, merasa udah kehilangan
arah, kehilangan kepercayaan diri. Tapi pada akhirnya di sini ada sesuatu hal yang membuat kamu kembali bangkit, membuat kamu kembali percaya diri dengan keyakinan dalam diri kamu bahwa ini adalah yang terbaik. Artinya ya ini adalah jalannya ya, garisnya, takdirnya. Ya mungkin dipertemukan dengan seseorang yang tepat. Oke, mungkin ada pasangan yang tepat, teman yang tepat, partner yang tepat. Ini tidak selalu tentang hubungan, tetapi juga mendapatkan partner yang tepat, karena mungkin bisa saja ada kesempatan, ada peluang yang benar-benar akan mengangkat kembali kehidupan kamu, merubah nasib kamu. Meski sebelumnya banyak hal yang telah kamu alami, hal yang tidak mudah, tetapi ternyata semua yang terjadi dulunya tentang kehancuran ini punya alasan ya, punya sebab akibat. Jadi nggak ada yang sia-sia sih sebenarnya tentang apa yang sudah kamu lakukan. Selalu akan ada hasil di setiap pengorbanan kamu, perjuangan kamu, apalagi kesabaran kamu. Selalu akan ada hasil. Jadi tetap berpikir positif ya, tetap berprasangka baik. Meskipun pikiran positif ini tidak mampu mengubah apa yang pernah terjadi atau kehancuran yang dulunya pernah terjadi, tapi setidaknya pikiran positif ini akan membuat kamu lebih mampu untuk mempersiapkan masa depan kamu, lebih bisa memilih yang tepat dalam kehidupan kamu. Dan memang di sini terlihat kamu memang memerlukan sebuah perubahan ya. Kamu memerlukan sebuah perubahan saat ini. Dan itu harus mulai dari diri kamu. Ya bisa saja perubahan itu dimulai dengan memaafkan. Berdamai, mengikhlaskan tentang sesuatu hal yang nyakitin kamu. Jangan biarkan masa lalu nantinya berpengaruh tidak baik terhadap masa depan kamu. Jangan sampai. Kamu nggak mau ya apa yang terjadi dulunya itu berpengaruh negatif terhadap masa depan kamu. Kamu berusaha untuk memperbaiki segala sisi dalam kehidupan kamu. Karena tentunya meski kamu punya masa lalu yang mungkin tidak bahagia atau masa lalu yang kelam atau yang suram, bukan berarti kamu tidak punya masa depan yang cerah. Selalu ada kesempatan, selalu ada peluang untuk kamu memperbaiki kehidupan kamu yang pastinya diawali dengan memperbaiki diri dulu, memaafkan, berdamai. Yang terpenting memaafkan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dengan tidak lagi terus-terusan merasa bersalah, menyesali. Yang udah berlalu ya udah, biarlah berlalu. Tentang apapun yang pernah gagal dulunya, yang terpenting saat ini bagaimana cara kamu untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru, melangkah dengan kepercayaan diri dan berusaha untuk kembali menata masa depan kamu, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun situasinya, apapun keadaannya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.